Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang konsep variabilitas ya. Variabilitas itu apa? Dari namanya jelas ya, varian atau variability, sesuatu yang bervariasi. Artinya variabilitas adalah sejauh mana sebuah populasi menunjukkan variasi data yang luas ya, bervariasi, sejauh mana suatu data itu bervariasi. Oke, kita akan lihat contoh ya. Ada sebuah kurva ini yang hijau ini bervariasi, range-nya ini sangat tinggi ya, range-nya sangat tinggi dan variasi datanya sangat tersebar ke seluruh skor ya. Ada yang low variability, yang merah ini datanya berkumpul di rentang skor tertentu ya, tidak full, maka menyebabkan dia menjadi low variability, artinya banyak yang keseragamannya terlalu tinggi. Medium variability normalnya adalah seperti ini, sebuah kurva yang sedangnya banyak ya, yang tinggi dan rendah tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit gitu ya. Ini normalnya sebuah populasi. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari variabilitas ya, mengetahui apakah grup ini bervariasi dibanding grup lainnya, populasi ini bervariasi dibandingkan kelompok lainnya. Kita akan lihat bagaimana cara kita untuk mengetahuinya. Di sini ada beberapa prinsip variabilitas. Pertama, kita bisa lihat dari range ya. Range itu rentang dari maximum values to minimum values ya. Maksimum dikurang minimum values itu adalah range ya. Range artinya menunjukkan seberapa jarak skor dari minimum ke maksimum itu luas. Semakin besar range menunjukkan ada kecenderungan variabilitas yang tinggi. Kemudian interquartile range ya, kita menggunakan interquartile range, yaitu kita membuat grouping, membuat interquartile ya. Kita bikin grup kuartil 20%, ada 4 grup ya dari seluruh populasi. Nah, kita lihat 4 grup ini apakah memiliki penyebaran yang sama, apakah 4 grup ini timpang ya, apakah yang grup dari 4 grup ini A, B, C, dan D berkumpul di grup A, berkumpul di kategori grup B. Jadi kita akan lihat dibuat 4 grup ya. Biasanya kalau diberi nama grup yang rendah atau sangat rendah, agak rendah, agak tinggi, sangat tinggi gitu ya. 4 grup biasanya suka diberi nama seperti itu. Tapi saya tidak akan mengajarkan yang ini karena akan ada konten lain yang menjelaskan tentang bagaimana membuat grouping kategori skor ya. Ada beberapa pendekatan ya. Nah, yang akan saya bahas hari ini adalah range, bagaimana mencari range, kemudian mencari standar deviasi dan varians ya, standar deviasi dan varians. Oke, langsung saja. Ini ada skor. Kemudian kita akan gender, kebahagiaan, kita skor kebahagiaan, kita analisis. Saya ingin analisis 2 grup, 2 populasi, atau 2 grup laki-laki dan grup perempuan. Satu grup juga bisa kalau kalian tidak punya grup atau hanya ingin menganalisis secara keseluruhan, maka kita bisa lakukan itu juga. Pertama, kita explore. Kebahagiaan kita masukkan ke dependent list, gender ini kita masukkan ke factor list ya. Kemudian statistik, tentang deskriptif, kemudian continue. Cukup ya, cukup seperti itu. Kita ketik OK. Nah, kemudian kita bisa lihat di deskriptif ini ya, laki-laki dan perempuan, range ya. Range skor kebahagiaan laki-laki itu 22, range skor kebahagiaan perempuan itu 18. Artinya laki-laki range-nya lebih tinggi dan perempuan range-nya lebih rendah. Ini membuat kecenderungan laki-laki punya varians yang lebih tinggi. Coba kita lihat. Variansnya laki-laki 101, variansnya perempuan 63. Nah, sehingga bisa dikatakan laki-laki itu lebih bervariasi dibandingkan perempuan. Jadi makna daripada varians adalah variasi, sejauh mana suatu grup itu bervariasi. 101 dibanding 63, artinya laki-laki lebih bervariasi. Standar deviasi juga
menunjukkan variasi juga, ya, menunjukkan variasi juga. Standar deviasi ini kan akar dari varians, ya. 10,0 sekian, kemudian perempuan pasti lebih rendah standar deviasinya, 7,94. Nah, varians adalah seberapa bervariasi, range adalah seberapa rentang, standar deviasi apa? Standar deviasi adalah sejauh mana skor dianggap masih standar jika menyimpang. Contoh ya, contoh. Laki-laki ini kan standar deviasinya 10,0 ya, 10,0 ya, standar deviasinya. Minnya adalah 33 ya, 33. Nah, artinya saya mau bikin gambar di sini, saya mau kasih ilustrasi ya. Nah, kita pakai yang biru ya, perhatikan yang biru ya. Tadi ya, perhatikan yang biru, saya mau ilustrasikan. Minnya adalah 33, mediannya juga 34. Anggaplah titik ini adalah min ya, min, dan median juga dekat-dekat sini. Skornya tadi adalah 33 ya, 33. Kita tulis di sini 33 ya, 33 skornya. Nah, standar deviasi tadi laki-laki, yang laki-laki ya, itu adalah 10 ya, 10. Nah, ini 10. Kita bulatkanlah 10 buat contoh ya. Buat contoh. Artinya 33 rata di atas 33 tambah 10, artinya 43. Ya, ada skor 43. Ya, 43. Dan juga 33 dikurang 10 yaitu 22. 23 ya, 23. 23. Nah, maka responden dengan rentang skor 23 sampai 43 ini masih bisa dikatakan menyimpangnya masih standar, masih menyimpang, belum melampaui ekstrim ya. Nah, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, kita bikin seperti ini ya. Ini dimaksud dengan standar deviasi simpangan baku. Jadi sejauh mana ya deviasi itu masih standar. Nah, ini maksudnya logikanya seperti itu ya. Sejauh mana deviasi itu masih standar, ada di, saya kasih garis ya, di 23 dan di 43. Lebih dari itu atau kurang dari itu maka bisa dikatakan sudah menyimpang, tidak standar. Menyimpangnya sudah tidak standar ya, menyimpangnya sudah tidak standar ya, seperti itu. Nah, ini contoh ya. Nah, di luar garis hijau yang saya bikin ini, di bawah ini maupun di atas ini, maka dia sudah menyimpang di luar daripada standar gitu ya, maka disebut dengan standar deviasi. Dia boleh menyimpang tapi ada standarnya, seboleh-bolehnya ya 43 dan 23 untuk grup laki-laki tadi ya, untuk grup laki-laki. Grup perempuan punya standarnya sendiri, gitu. Nah, nanti kalian bisa bandingkan standarnya berbeda itu, laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana, standarnya bisa berbeda, mungkin berbeda gitu ya, tergantung pola penyebaran data di tiap grup. Nah, itu ya, bagaimana saya jelaskan range, varians, dan standar deviasi, dan apa maksud daripada ketiganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.